Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya di malam hari ini, di setelah maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di waktu-waktu kita ini, memberkahi waktu-waktu kita ini dan menerima amal ibadah kita sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berthalabul ilmi. Bentuk kita berusaha memanfaatkan waktu kita, ya, berusaha memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sesuatu yang sangat berharga sekali waktu tersebut bagi orang-orang yang memang menyadari bahwasanya hidup itu hanya sebentar, sedangkan dia berusaha untuk menempuh jalan atau mencari perbekalan untuk sebuah kehidupan yang selama-lamanya. Ya, maka hendaklah kita semua berusaha memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Para salaf kita, mereka adalah orang yang sangat-sangat menghargai waktunya dan mereka adalah orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Maksudnya pelit itu adalah memang berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya, tidak gampang-gampang untuk membiarkan waktunya berlalu tanpa faedah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan Al Basri yang belum mengatakan adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Ya, belum mengatakan aku telah menemui suatu kaum orang-orang, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah seorang di antara mereka lebih pelit, ya, terhadap umurnya daripada lebih pelit daripada dirhamnya, ya, dirham yang mereka miliki, uang yang mereka miliki, ya, tidak lebih berharga daripada waktu yang mereka miliki. Ya, lebih baik kehilangan beberapa uang daripada kita kehilangan banyak waktu yang kemudian menyibukkan kita, aktivitas menyibukkan kita, sibuk sekali sampai kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini hendaklah kita berusaha memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu adalah 3. Ya, waktu yang telah berlalu, waktu yang akan datang, dan waktu yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Ya, waktu yang telah berlalu dan waktu yang akan datang, kita tidak lagi bisa merasakan kenikmatan atau tidak bisa merasakan kenikmatan yang terjadi di sana. Yang akan datang apalagi kita belum bisa memanfaatkan, merasakan kenikmatan di sana, dan juga kita tidak bisa merasakan azab atau mungkin rasa sedih di waktu yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu hanya menjadi kenangan manis, ataukah di sana menjadi kenangan yang tidak manis, yang pahit. Ya, yang manis itu mungkin kita akan bergembira terhadapnya, dan sesuatu yang pahit maka itu hanya akan menjadi buah penyesalan kita. Ya. Dan waktu yang ada sekarang kita berada inilah waktu dunia, yang apabila kita itu menyia-nyiakan waktu ini, maka sungguh sangat kita merugi sekali. Ya, sangat merugi sekali. Waktu diibaratkan oleh Al Hasan Al Basri pula sebagai
sosok tamu. Ya. Waktu itu diibaratkan sebagai sosok tamu, yang mana tamu tersebut datang silih berganti. Satu tamu datang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dijamu dengan baik. Ya, dan menjamu tamu berupa waktu ini adalah memanfaatkan untuk beramal soleh, untuk dimanfaatkan dengan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Apabila tamu yang hadir di hari ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan datang tamu yang berikutnya lagi. Esok hari akan datang sebagai tamu lagi dan mengatakan kepadanya, kalau engkau memanfaatkan aku dengan sebaik-baiknya, maka yang kemarin yang diperlakukan kepada saudaraku itu, maka akan diperbaiki dengan yang sekarang. Ya. Kalau sekarang tidak diperbaiki, maka hanya akan menjadi sebuah kerugian. Waliyadzubillah. Ya. Jadi kerugian yang terus menerus. Jadinya akan menjadi seorang yang rugi, yang kalau dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Antum bisa baca selebihnya berkaitan dengan waktu tersebut. Itu adalah sebagian daripada tulisan yang dituliskan oleh Al-Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Panjang ya, tulisannya panjang. Ada di kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Sudah ada terjemahan insyaallah di bab-bab akhir ya, di bab-bab akhir. Ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, tidak bisa menghargai waktu kita, padahal orang-orang yang sudah mati mereka pengen kembali ke dunia untuk kembali memanfaatkan waktunya untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini siapa mereka? Dari kalangan orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang tidak beriman, karena orang-orang yang tidak beriman mereka enggak punya amal. Ya, sehingga mereka menyesal dalam kubur mereka, pengen untuk kembali. Berarti kan kira-kira mereka ketika minta kembali ke dunia, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah kasih misalkan. Ya, Allah kasih, ya udah kamu kembali ke dunia 5 menit. Ya. Maka apa yang mereka lakukan? Sedangkan mereka berjanji untuk beramal soleh. Pasti waktu 5 menit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan digunakan untuk perkara yang paling besar yang bisa menyelamatkan mereka. Yang pasti seperti itu. Nah, kita berada di dalam waktu tersebut dan kita enggak tahu waktu itu sampai kapan kita miliki. Ya, maka hendaklah kita itu berusaha untuk memperbaiki waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika waktu-waktu tersebut sudah habis untuk kita. Ya. Nah, ini mengingatkan saya pribadi dan teman-teman sekalian berkenaan dengan pentingnya waktu dalam kehidupan kita ini. Hargailah waktu, jangan sampai disia-siakan. Ya. Nah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan. Di kesempatan yang lalu kita langsung masih di bab yang pertama ya. Kita masih di bab yang pertama. Kita ngelelet nih ya. Kita ngelelet enggak cepat nih ya. Ya, kita melanjutkan masih di bab yang pertama. Di kesempatan yang lalu kita membaca tentang ayat-ayat. Kita mengambil faedah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya istiqomah itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari situ kita disadarkan dengan ayat-ayat tersebut, ya harusnya kita itu kemudian meminta petunjuk untuk istiqomah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang kita akan membaca beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan di antara bentuk pengamalan ya tentang ayat-ayat yang telah kita baca, bahwasanya kalau hidayah itu dari Allah, terus bagaimana sikap kita, ya. Nah, beliau mengatakan di yang selanjutnya masih di halaman yang ke-7, ya. Saya bacakan, yang punya bukunya silahkan disimak. Tulisannya kita ambil faedah sedikit demi sedikit darinya. Penulis mengatakan fidahullahu ta'ala, wal ayatu fi hadzal makna katsiratun. Ayat-ayat yang seperti ini, dalam makna seperti ini banyak, ya. Fal hidayatu biyadillah, maka hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala
ala may yasha'u min ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu sebagai anugerah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Ya, siapa yang Allah pilih untuk diberikan hidayah untuk bisa istiqomah, maka dia adalah seorang hamba yang sangat-sangat beruntung. Ya, dan sungguh sangat-sangat rugi hamba-hamba yang tidak diberikan hidayah untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada kana min awwali qawaidil istiqomah. Oleh karena itu atau dengan sebab ini yang pertama dari kaidah istiqomah wa ususiha, dan kaidah yang paling pokok adalah at-tawajjuhu shadiqu ilallahi fi talabih. Ya, fi talabiha adalah menghadap dengan jujur, ya, menghadapkan diri kepada Allah dengan jujur dalam meminta istiqomah itu. Ini kaidah yang pertama. Ya, seorang yang pengen istiqomah itu adalah meminta dengan tulus, dengan jujur kalau dia tuh pengen istiqomah. Mintanya kepada Allah karena Allah yang punya, ya, bukan kepada temannya, bukan kepada gurunya, bukan kepada ustadznya, bukan, akan tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha biyadihi, karena istiqomah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratihi al-mustaqim. Dialah Allah sang pemberi hidayah kepada jalannya yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kebanyakan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub. Yaitu kebanyakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita sebutkan tadi, kalau istiqomah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara memperolehnya? Ini doa yang paling banyak yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, bukankah ini doa sebuah keistiqomahan? Ya, ini adalah doa minta istiqomah. Karena kalau Allah ijabah doa ini, Allah menjadikan hati seseorang, ya, untuk berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan itu akan mengikuti hatinya. Ya, anggota badan akan mengikuti hatinya. Kalau doa ini tidak dikabulkan atau kemudian orang tidak berdoa, lalai dalam doanya, tidak meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak berikan keistiqomahan kepada hati seseorang, maka anggota tubuhnya itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hatinya. Ya, hatinya tidak istiqomah, kemudian anggota badannya itu akan lebih parah dari hatinya. Waliyadzubillah. Ya, maka ini istiqomahnya hati itu adalah awal yang pokok yang harus kita usahakan. Kita mintakan hati kita untuk bisa istiqomah mintakan istiqomah kepada Allah agar bisa istiqomah di atas jalan yang hak. Ya, wa hadza huwas sabat, dan inilah keteguhan alal istiqomah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai pokoknya adalah istiqomahnya hati. Ya, jadi pokok istiqomah itu ada di dalam hati. Ya. Kemudian kata beliau lagi, qalat Ummu Salamah, berkatalah Ummu Salamah. Ummu Salamah niku sinten Nabi? Garwanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jenengan silahkan lihat dari tentang beliau Ummu Salamah, tentang Ummu Salamah ini bagaimana kisah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus lagi kisahnya. Oh, enggak ya. Yang sudah baca ya, Masya Allah. Ya, kisahnya luar biasa ya, Masya Allah ya. Ini Ummu Salamah, silakan dibaca biar penasaran, bagus kisahnya. Nanti dicari ya. Ya Google kisahnya Ummu Salamah ya. Menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya sebab-sebabnya. Nah, Ummu Salamah dia mengatakan, "Qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Awa innal quluba latataqallabu, apakah hati itu akan berubah-ubah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab na'am. Ya, ini penasaran, ya Rasulullah, apa hati itu bisa berubah-ubah, bisa bolak-balik? Iya. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya berubah bolak-baliknya hati itu lebih cepat daripada air yang direbus di dalam periuk, ya, yang mendidih air itu, ya, nek direbus mendidih kan cepat sekali muternya itu. Maka hati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih cepat perubahannya daripada itu. Ya, maka di sini hati-hati. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan, yang belum mengatakan badirul bil a'mal fitanan. Ya, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya fitnah. Ya, kakita ilailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ya, yang pagi harinya seorang mukmin, sore hari bisa jadi kafir. Ya, yang sore hari kafir, mukmin bisa jadi pagi hari jadi kafir. Seperti itu. Kenapa? Karena cepatnya perubahan hatinya. Ya, cepatnya perubahan hatinya. Ya, dia meninggalkan agamanya, tidak pikir-pikir tentang bagaimana dia nasib nanti di akhirat. Seperti itu, perubahan hati yang sangat cepat sekali. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hati tersebut kepada Ummu Salamah untuk kita semuanya. Belum mengatakan na'am, iya, hati itu akan bisa berubah-ubah. Ma min khalqillahi min bani Adam, tidaklah ada satu makhluk dari kalangan anak Adam, manusia, termasuk kita semuanya, ya, mim basyarin, dari kalangan manusia, illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabiillah, kecuali hatinya itu berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa insyaallahu aqamahu, apabila Allah berkehendak maka Allah akan tegakkan hatinya itu. Wa insya'a azaghahu, apabila Allah berkehendak maka Allah akan simpangkan hatinya. Jadi mutlak hati itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini menetapkan hal tersebut paling pokoknya di sini bahwasanya hati itu adalah berada pada kekuasaan yang mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen luruskan, Allah pengen sesatkan. Ya, waliyadzubillah, kalau misalkan ada seseorang di antara kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh sangat rugi sekali. Rugi. Ya, maka hendaklah kita cantumkan doa-doa beliau ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, menghiasi lisan-lisan kita, menghiasi hati-hati kita dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan. Ya, doa dengan doa ini, doa yang paling banyak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki kehendak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang lain, yakni memiliki jari. Ya, memiliki jari jemari yang tentunya kehendak dan jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang semua sesuai dengan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan jari-jari kita. Ya. Ini jari-jari kita ya sesuai dengan kekurangan kita, adapun jari-jari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita tentang seperti itu. Yang paling pokoknya adalah di sini menggambarkan tentang hati, ya, bahwasanya itu adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di sini kalau kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, jangan sampai kita ujub. Kenapa? Karena itu yang memudahkan adalah Allah. Ya. Apalagi ini sesuatu ya, yang ada di dalam hati kita. Waspadai seperti ini. Yakni ketika kita melihat orang yang kemudian terjatuh pada maksiat, kemudian kita menghinakan dia. Ya.
mencemooh dia. Atau kita lihat orang masbuk misalkan, ya, mosok kamu ya masbuk. Kadang dalam hati muncul, ya, kayak ora akeh kerjaan kaya aku kok isih masbuk, ya. Muncul mencela, ya, muncul apa? Mencela. Hati-hati. Monggo perhatikan, mungkin besoknya kita yang masbuk. Bener mboten? Biasanya ngoten niku. Ya mungkin ya, itu muncul dalam hati kita. Terkadang kemudian besoknya kita masuk, bahkan masbuknya lebih kemudian sehari 2 hari sulit, kemudian ini baru nanti berikutnya lagi kita istighfar kemudian baru bisa nggak masbuk lagi. Ya, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, disegerakan, ya. Itu. Maka jangan kemudian gampang mencaci orang yang kita lihat mungkin dia punya udzur, ya, mungkin dia punya udzur, ya, punya alasan. Mungkin tadi mau tengah ngempet, ya, lagi ngempet lagi mau ke WC, ya, kemudian kita batin, kur batin, ya, kenapa? Kur batin belum lagi ngomong, ya, apalagi ngomong, ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan batin kita itu, jangan sampai kita nggak bisa melakukan kebaikan atau tertunda atau telat dalam melakukan kebaikan gara-gara batin yang nggak baik kepada orang, ya, ini. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Jadi apa pelajaran di sini? Kalau itu hidayah dari Allah, kebaikan yang mudahkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ujub dalam amal kebaikan yang kita bisa lakukan, karena di sana adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ambil? Allah akan ambil, ya. Nah, kata beliau lagi, fidahullahu taala, fal istiqomatu biyadillah, maka istiqomah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faman aradaha li nafsihi, barang siapa menginginkan istiqomah itu untuk dirinya, falyatlubha minallah, hendaklah dia meminta istiqomah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yulih hafiz sual, dan hendaklah dia itu merengek dalam permintaannya, ya, sebagaimana seorang anak, ya, minta mainan kepada sinten? Orang tua. Minta mainan apa minta jajan? Dua-duanya, nggih. Dua-duanya. Itu luar biasa, nggih. Nek pas minta qadarullah kita ndak punya uang, belum punya uang, mau jajani belum punya uang, bagi bareng-barengan bayar sekolah. Ya sudah ngerengek nggih. Sudah ngerengek, ya. Seperti itu, kadang-kadang seperti itu, ya. Nah ini hendaklah seseorang itu merengek dia kepada Allah dalam permintaannya terhadap akan istiqomah ini, ya. Wa qad jaa fi sahihi Muslim, sungguh telah datang di dalam sahih Muslim, min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, berupa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha suilat, bahwasanya Aisyah itu pernah ditanya. Okay. Aisyah pernah ditanya, sinten yang nanya, nggak disebutin, wong suila toh, ya, nggak disebutin, ya. Ini dia ditanya Aisyah, apa pertanyaannya? Bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal lail, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya di waktu malam, qiyamul lail. Wah, yo takbiratul ihram udah pasti kalau itu, nggih. Sudah pasti, Allahu akbar, takbiratul ihram sudah pasti. Namun berikutnya, ya, berikutnya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka ini adalah doa istiftah yang dibaca di waktu malam qiyamul lail, ya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tentang Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, idza qama minal laili, apabila beliau bangun berdiri salat di waktu malam dan qiyamul lail, ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'bus sholihin. Itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah, yang sangat terkenal adalah Abdullah bin Umar, ya, dia katakan, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik orang itu adalah Abdullah, seandainya dia sholat malam. Maka kemudian Abdullah dia tidak tidur kecuali hanya sedikit, luar biasa, ya. Sudah mendengar itu langsung dari Nabi, langsung semangatnya luar biasa. Itu nggih, para sahabat itu luar biasa, nggih. Berapa ucapan itu?
Wan segini ya. Berapa patah kata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hatinya sungguh-sungguh untuk menekuninya. Ya, itu zaman penuh keberkahan ya. Zaman penuh keberkahan. Sedikit nasihat langsung ya nancep di hati. Ya, ini karena saking banyaknya fitnah di zaman kita, atau memang katanya memang hati kita sudah sangat ya itu banyak kotornya. Ya, sehingga mungkin kita dengerin ayat, dengerin hadis ya, itu belum nancep nasihat. Ya, kadang kan kita seperti itu ya. Nah, ini kembali kepada kejernihan hati ya. Ini ya, semakin orang itu hatinya bersih, semakin hatinya tersucikan dari kotoran-kotoran, ya insya Allah akan semakin cepat untuk menerima nasihat. Ya, beda kalau dengan hati yang sangat kotor, keruh, maka wal'iyadzubillah itulah yang disebut sebagai ron, ya, penutup hati, yang ketika seorang diberikan nasihat itu akan mental, ya, mental, dengerin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Lebih parah lagi, masuk sini balik lagi ya, belum lagi masuk ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum jadi masuk sudah keluar lagi ya. Ini waliyadzubillah. Kenapa? Kan saking kotornya hati. Bahkan tidak sedikit orang dikatakan zaman sekarang, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ilaika anni, napa niku bahasane? Ilaika anni, sono dungo kono we. Ya, sana pergi sana, urus dirimu sendiri. Wonten mboten orang seperti dinasihati? Mungkin ada. Ya, urus dirimu sendiri, ya sok suci kamu, kadang seperti itu. Ya, itu mungkin karena saking kotornya hati dan dia belum dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Lihatnya itu kepada diri sendiri. Ya, oh mungkin kita seperti itu. Dinasihati orang malah seperti itu. Berarti kita harus merubah diri. Ya, harus merubah diri, memperbaiki diri. Nah, Qiyamul Lail ya. Kata Aisyah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di waktu malam, iftataha salatahu, belum membuka salatnya dengan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila. Wahai Rabbku, nggih, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Nggih, Rabbnya Israfil, Fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata, yang terang. Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Engkau ya Allah adalah zat yang menghukumi di tengah-tengah hambamu pada sesuatu yang mereka perselisihkan. Ya, diperselisihkan sesuatu yang diperselisihkan antara orang-orang baik dan orang-orang yang buruk. Kaum muslimin dulu di zaman Nabi SAW berselisih dengan orang-orang kafir, berselisih bahkan sampai tumpah darahnya. Ya, tumpah darahnya diperselisihkan. Allah lah yang memberikan hakim atau yang menjadi hakim putusan di tengah-tengah mereka. Ihdini limakhtalaftu fihi minal haqqi biidnik. Berikanlah hidayah untukku. Nabi SAW ini, berikanlah hidayah untukku pada sesuatu yang aku selisihi berupa kebenaran dengan izinmu. Pernah nggak Pak kita menyelisih kebenaran? Ya, pernah ya? Ya, kita menyelisih kebenaran. Sudah dikasih tahu itu benar, terkadang hati kita mengingkari dengan kata malas lah, dengan kata inilah. Ya, terkadang kita menyelisihi kebenaran itu. Apalagi dulu di masa kita belum tahu. Ya, ini dinasihatin si fulan, dulu pernah nasihatin saya ini, ya. Akhirnya kita minta maaf gitu dulu, nggak sengaja gitu. Ini, ya, karena belum dibukakan hatinya, belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelah menyebutkan nama Allah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala meminta ini, ihdini limakhtalaftu fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku pada sesuatu yang aku selisihi berupa kebenaran itu, agar tidak menyelisihi kebenaran. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, karena engkaulah zat yang akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau kehendaki pada jalan yang lurus. Ya, hanya Allah yang memiliki petunjuk tersebut. Ya, maka masya Allah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk itu ketika sholat malam. Ya, sholat malam ingat yang seperti doa. Ya, ini. Nah, maka ini salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk doa istiftah. Ya, doa istiftah. Monggo nanti dipraktekkan ya nanti malam. Ya, mumpung masih semangat. Wah, nanti malam nggih. Ya, gitu nggih. Masyaallah. Mudah-mudahan nanti malam semua dimudahkan untuk qiyamul lail. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Nah, kata beliau lagi di sini. Selanjutnya, fahadza kana alaihi salatu wassalam yaqulu kulla lailatin fiftitahihi li salatil lail. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ucapkan ini ya di setiap malam sebagai pembuka beliau untuk qiyamul lail, ya untuk salat malam. Ya, yang sering kita baca apa? Allahumma ba'id baini, insyaallah doa yang agung sekali. Luar biasa itu doanya. Nggih, luar biasa doanya. Nggih, itu dikabulkan insyaallah, hatinya bersih. Enggak ada yang buruk doa Nabi itu. Semua luar biasa, nggih. Nah, ini juga bagus, itu juga luar biasa ini. Allahumma ba'id baini. Ya, artinya luar biasa sekali. Monggo yang belum tahu artinya wajib wajib tahu, dibaca artinya. Jangan sampai ada tahu, doa luar biasa sekali ya. Ini. Nah, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa Nabi SAW untuk qiyamul lail ya. Nah, walam makana hadal matlab, ketika permintaan ini ay su'alallahil hidayah, permintaan kepada Allah untuk kita minta hidayah adalah a'dhamal matalibi wa ajallaha, adalah permintaan yang paling agung dan permintaan yang paling mulia. Aujaballahu subhanahu wa ta'ala ala ibadih, Allah wajibkan untuk berdoa dengan doa minta hidayah ini, minta istiqomah ini kepada hamba-hamba yang beriman, an yas'aluhul hidayah, agar minta kepada Allah hidayah ila siratihim mustaqim, kepada jalan yang lurus, marratin mutakarriratin, berulang-ulang, fil yaumi wal lailah, di siang dan malam hari. Ini permintaan yang paling besar, doa yang paling agung yang harus dipanjatkan seseorang kepada Allah. Maka Allah jadi wajibkan. Oke, saking pentingnya minta hidayah. Di mana? Al-Fatihah, ya. Wa dzalika fi suratil Fatihah, dan itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah petunjuk kepada kami, wahai Rabbku, ya, siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk kepada mereka. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Para nabi dan rasul. Sinten meleh? Ya, orang-orang yang beriman, para sahabat ketika itu yang diberikan ini. Nah, itu semuanya ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahasa orang-orang yang telah diberikan nikmat di dalam surat An-Nisa. Ya, ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amta alaihim. Ya, faulaika ma'alladzi
ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka siapa tadi? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Minan nabiyyin, dari kalangan nabi, wasyuhada, bukan, sinten? Wasiddiqin, wasyuhada. Syuhada niku sinten? Sinten syuhada? Orang yang meninggal dunia dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, syuhada yang lain masih ada. Syuhada di situ adalah mati syahid. Ada kata syuhada yang lain? Ada? Ada. Saksi. Syuhada artinya saksi ya. Syahid saksi. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sinten malih? Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Nah, itu siapa? Ahlul ilmi yang dimasukkan di sini. Ya, akan bersama dengan mereka. Kemudian siapa lagi? Was-sholihin. 4 ya, orang-orang saleh. Jadi mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, di sini jalan orang-orang yang kita minta siratal mustaqim adalah jalannya mereka ini. Jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jalan orang-orang yang memang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah siratal mustaqim. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang maghdub, dimurkai. Walad dolin, bukan pula jalannya orang yang sesat. Ya. Maghdub, kenapa orang itu dikatakan maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka punya ilmu tidak beramal. Ya, sehingga ilmunya akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, seperti jalannya orang-orang Yahudi. Ya. Waladhdallin, orang yang sesat. Kenapa sesat? Tidak berilmu namun banyak amal. Banyak beramal namun enggak mau berilmu. Sehingga amalnya itu akan menyimpang. Itulah orang yang sesat. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Ya. Kenapa? Lu amalnya salah. Ya, amalnya salah, maka amal yang salah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini siratal mustaqim adalah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang siratal mustaqim, tentang doa ini nggih. Antum jenengan bisa lihat di tafsir As-Sa'di ya. Silakan nanti dilihat di tafsir As-Sa'di, terjemahannya sudah ada juga. Yang belum mengatakan tentang ayat ini. Dullana wa arsyidna wa wafiqna lis-siratil mustaqim. Tunjukkanlah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk berjalan pada siratal mustaqim. Wa huwa siratul wadihul musilu ilallah. Siratal mustaqim adalah jalan yang jelas yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan agama Islam yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Itulah yang akan menyampaikan kepada Allah. Wa ilal jannati, dan jalan yang akan mengantarkan kepada surga. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amali bihi. 2. Katakan saya Sa'di. Siratal mustaqim itu, Islam itu ya meliputi 2, ma'rifatul haqqi wal amali bihi. Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ya. Tahu kebenaran tak cukup napa dereng? Cukup belum? Belum. Ya, seorang yang telah berilmu tentang kebenaran, maka dia akan senantiasa dilabeli dengan kata jahil sebelum dia mengamalkan ilmunya.
Maka dua di sini. Yang kita minta kepada Allah adalah kita tahu jalan kebenaran dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Itulah yang kita minta kepada Allah untuk kita bisa melewati siratal mustaqim ini. Kita diberitahu tentang kebenaran yang diterangkan di dalam Islam, kemudian kita bisa mengamalkannya. Ya, fahdina ila siratal mustaqim, maka petunjuk kepada siratal mustaqim, minta agar kita diberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, hilang ya. Ada dua berarti maknanya juga di sini tentang kita mintanya siratal mustaqim. Yang tadi dua makna yang kita minta di dalamnya diterangkan lagi, yakni fahdina ilas sirat. Berikanlah petunjuk kepada kami untuk menuju sirat. Kemudian wahdina fis sirat. Berikanlah petunjuk di dalam jalan tersebut. Ya, baratnya gini, kita dikasih tahu tentang jalan tersebut dan untuk bisa melalui jalan tersebut. Nah, diungkapkan oleh beliau apa maksudnya? Kita minta jalan untuk menuju sirat adalah luzumi dinil Islam. Kita bisa menetapi agama Islam, berpegang teguh dengan agama Islam, wa tarki masiwahu minal adyan, dan meninggalkan agama-agama yang lain secara global. Agamanya Islam, tidak beragama dengan selain Islam. Ini kita minta hidayah kepada jalan itu. Wal hidayatu fis sirat, yang kedua adalah hidayah di tengah jalan itu. Ya, hidayah di tengah jalan itu. Apa itu? Tashmalu hidayah di jami'i tafasilid diniyah ilman wa amalan. Ya, hidayah dalam sirat tersebut di tengah jalan itu mencakup petunjuk kepada seluruh perincian perkara agama secara ilmu maupun pengamalan. Kembali kepada tadi, mengetahui kebenaran dan mengamalkan. Ya, maka doa ihdinas siratal mustaqim, ya, minta petunjuk niku terus dilakukan. Ya. Ya, Ustadz, saya sudah menjadi seorang muslim kok masih berdoa minta petunjuk terus. Nah kan kita bisa sampai di petunjuk itu baru ihdina ilas sirat. Ya. Kita sedang berada di tengah jalan tersebut, maka kita minta lagi perincian mengamalkan jalan tersebut. Gitu ya. Makanya ihdina siratal mustaqim itu dipanjatkan terus-menerus. Ya, diwajibkan sebagai kewajiban kita di dalam sholat. Ya. Nah itu maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah ini adalah perkara yang sangat agung sekali yang harus kita sadari. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa, maka sadarilah kalau kita sedang berdoa. Ya. Nah, qala ba'dul ahlil ilmi, berkatalah sebagian ahlul ilmi, yang bagi an yunabbahal awam, sudah seyogyanya, sepantasnya atau hendaklah diberikan peringatan kepada orang awam. Ya, orang awam, ila anna hadza du'aun, bahwasanya ini ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa. Ya. Kenapa? Agar dia merasa berdoa. Ya. Ini kita duduk di tempat ini, mungkin ini adalah salah satu dari doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk untuk sebuah pengajian yang kemudian menerangkan tentang jalan-jalan Islam, jalan-jalan kebaikan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk bisa ngaji terus-menerus, karena melalui taklim itu kita akan mengetahui perincian tentang siratal mustaqim itu. Kalau kita nggak ngaji, ya bagaimana kita bisa mengetahui perincian siratal mustaqim, tahu globalnya, sing penting sholat, nggih, penting sholat, orang nyolong, orang mabok, orang ngombe, nggih, yang lain tidak tahu. Tentang kesyirikan yang besar pun dia tidak tahu, nggih, wal iyadzubillah, maka harus tahu, harus ngaji, nggih. Nah ini fa'indama taqulu, ketika Anda berucap ihdinas siratal mustaqim, anta ta'dullaha bihadad da'wah, Anda sedang berdoa kepada Allah dengan doa ini, allati aujabahallahu alaika, doa yang telah Allah wajibkan kepadamu, sab'ata asrata marrah, yang sab'ata asrata marrah, yakni sebanyak pinten? 17 kali. Oh ya, 17 kali sehari
ya semalam. Itu kalau kita sholat wajib, belum lagi sholat sunnah. Ya, ini berarti lebih dari 17 kali kalau kita sholat sunnah. Fil yaumi wal lailah, di satu hari satu malam, bi adadi rakaati sholatil maktubah, sejumlah rakaat yang ada dalam sholat wajib. Ya. Kata beliau lagi, walihadza yanbaghi 'alal muslim. Oleh karena itu sayugyaknya bagi seorang muslim an yasta'ira anna hadza du'aun, agar menyadari bahwasannya ini adalah doa. Ya. Oh, ini adalah doa, bukan sesuatu rutinitas yang kemudian kita ucapkan. Nek biasanya ngoten niku nggih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi salat sendiri. Salat sendiri niku cepet ngoten niku lebih cepat lagi. Astagfirullah, malah lebih cepat lagi ya. Nggih. Satu napas rampung. Nggih, jangan-jangan satu napas masih sisa. Nggih. Satu napas itu plus suratnya. Astagfirullah. Nggih. Apalagi musim bulan Ramadan ya. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tahu-tahu kedengar amin itu. Nggih, amin, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Amin ya. Ketemu amin lagi. Salah imamnya berarti. Nggih. Astagfirullah. Itu kan ngeri yang seperti itu. Ya. Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat yang besar dari sholatnya kalau seperti itu? Jangan-jangan sholatnya tidak sah, ya, karena tidak tumanina. Kan ngeri seperti itu, ya. Nah, kata beliau, waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ta'ammaltu anfa'ad du'a, aku merenungkan tentang doa yang paling bermanfaat. Fa idza huwa su'alul auni ala mardatihi, ternyata doa paling bermanfaat itu adalah minta pertolongan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan ridho. Kalau udah dapat ridhonya Allah, maka semua selesai. Beratnya gitu nggih? Selesai. Semua akan dimudahkan semuanya. Yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, permintaan yang paling penting itu adalah minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ra'aituhu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata aku melihat permintaan yang paling bagus itu ada dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana permintaannya? Bukan ini permintaannya. Mana permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ini perkara yang nanti akan mendatangkan ridha Allah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tauhid bukan ini? Tauhid. Kita berjanji kepada Allah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian untuk kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berpaling dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kemungkinan dengan cara tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin beribadah kepada Allah dan kemudian mengotori ibadah dengan kotoran-kotoran syirik, maka berarti akan terjauhkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibadah yang disebutkan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu di sini hanya kami beribadah kepada Engkau ini, ya, ini akan bisa terwujud bagi seorang hamba, atau seorang hamba bisa mewujudkan dengan baik kalau dia ditolong oleh siapa? Ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan koncone. Ditolong oleh Allah taala. Oleh karena itu ikrar di sini iyyaka na'budu digandengkan dengan wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu itu adalah tujuan, sedangkan wa iyyaka nasta'in adalah wasilah. Ya. Pinternya Anda minta kepada Allah, berdoa merengek kepada Allah untuk minta dimudahkan ibadah, di sana menjadi sebab untuk Anda bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian Allah taala alam, kita adzan dulu, lanjutkan sejenak insyaallah taala. Monggo silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perkara yang akan mendatangkan perkara yang paling besar mendatangkan keridhaan Allah itu tercerminkan di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, itu adalah tujuan. Sedangkan wa iyyaka nasta'in itu wasilahnya. Ya, seorang yang ingin sukses dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia pandai-pandai dia mencari waktu dan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana doanya? Yang setelahnya, ihdinas siratal mustaqim. Yang seolah-olah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seolah-olah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menerangkan perkara yang paling besar akan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Maka kemudian seorang diajarkan oleh Allah bagaimana dia untuk bisa sukses. Selain dia minta tolong di situ, maka lihat bentuk minta tolongnya seperti apa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat itu kembali lagi terringkaskan. Ya, itu tadi apa? Umum yang disebutkan para ulama tadi, ya, mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ya, dan itu menjadi pokoknya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu yang menjadi pokoknya. Ya. Nah, kata beliau, waqala, beliau mengatakan umiral abdu bidawami doa ilai subhanahu wa ta'ala bil hidayah ila istiqomah, maka kemudian hamba itu diperintahkan oleh Allah untuk dawam, untuk terus menerus berdoa kepada Allah, meminta hidayah menuju siratal mustaqim. Ya, ini jalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bisa istiqomah di atas jalan itu sampai dia mati di dalam keadaan itu. Ya. Nam fa anta matlubun minka an tudawi ma'alaha dan doa illahil hidayah lil istiqomah. Anda, kita semua dituntut untuk kita dawam terus menerus istiqomah, yakni di atas doa ini, ya, dengan diwajibkan sehari semalam 17 kali seperti itu, yakni doa untuk minta hidayah bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas jalan Allah taala. Wa huwa maujudun fi suratil Fatihah, dan doa itu ada dalam surat Al-Fatihah. Wa kana Al-Hasanul Basri, dan adalah beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ini yang terakhir yang beliau sampaikan di sini sebagai penutup untuk pembahasan yang pertama, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah adalah anugerah dari Allah, ditutup dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri, yakni idza qara'a qaulallahi ta'ala, apabila beliau membaca firman Allah taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas jalan itu, maka dia mengatakan Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkaulah Rabb kami, farzuqnal istiqomah, berikanlah kepada kami keistiqomahan. Ya, itu jadi pas baca Quran, ya, sendirian di rumah, atau kemudian pas sholat melewati ayat-ayat minta istiqomah di sini, maka kemudian berdoa minta istiqomah, ya, seperti itu. Dan Nabi SAW itu boleh, ya, Nabi SAW memberikan contoh ketika melewati ayat-ayat surga, maka beliau berdoa minta surga. Ya, ketika melewati ayat-ayat neraka, maka berlindung dari neraka, gitu, ya. Itu tidak membatalkan sholat, ya. Karena sedang berdiri tadi lagi baca Quran, lagi pas baca ayat, maka kemudian berhenti, kemudian diselingi doa, maka itu tidak mengapa. Itulah dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pernyataan Al-Hasan Al-Basri yang ketika membaca ayat tentang istiqomah kemudian berdoa minta istiqomah, maka ini merupakan pengajaran para salaf kita agar kita senantiasa menghiasi lisan-lisan kita dalam doa-doa kita untuk minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Maka mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang diberikan hidayah lurus di atas jalan yang lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kemudian kita semua berkumpul dalam surga Allah bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang kita bisa bacakan. Kita berikutnya lanjut di pembahasan yang kedua, di bab yang kedua insyaallah taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila midin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.